wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rotuljana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah metodologi penelitian. Jadi saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat bab 1 sampai bab 3. Baik, judul yang saya ambil adalah implementasi pendekatan pembelajaran interaktif dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Jadi yang pertama adalah latar belakang, yang mana itu kurikulum merdeka yang diterapkan. Jadi yang pertama adalah latar belakang, yang mana kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini mengintegrasi mata pelajaran IPA dan IPS menjadi satu bidang studi, yaitu IPAS. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk memperkuat kemampuan inquiry, berpikir kritis, serta membangun keterampilan sosial peserta didik melalui pendekatan tematik dan kontekstual. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi di sekolah dasar, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan karakteristik siswa, dan penggunaan metode pembelajaran monoton seperti ceramah. Karena di sekolah SD itu masih banyak guru-guru yang menjelaskan secara ceramah, sedangkan untuk di kurikulum mereka ini itu harus lebih mendominasi di siswanya, yang mana siswanya menjelaskan atau siswanya diberikan pemahaman yang lebih. Di sini juga ada pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai bekal untuk menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS menjadi salah satu mata pelajaran yang strategis karena menggabungkan kajian tentang fenomena alam dan sosial secara integratif. Penggabungan antara IPA dan IPS dalam kurikulum mereka belajar bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak usia sekolah dasar. Jadi anak sekolah dasar kan masih sering ingin bermain, ingin bersama teman-temannya, yang mana IPAS ini sangat bagus gitu. Ketika dia main di lapangan, dia bisa menjelajahi alam, atau dia main-main ke suasana-suasana yang asri gitu, dan bersama teman-teman itu termasuk sosial. Jadi mereka bisa menggunakan tentang IPAS ini dalam mereka bermain. Baik, fokus penelitian di sini adalah yang pertama itu implementasi pendekatan pembelajaran interaktif dalam pembelajaran IPAS, dan subfokus penelitiannya ada 3, yaitu yang pertama pelaksanaan pendekatan kepada siswa dengan pembelajaran interaktif oleh guru dan partisipasi. Yang kedua, partisipasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dampak pendekatan pembelajaran interaktif dalam pembelajaran IPAS. Baik, untuk poin yang pertama, implementasi pendekatan pembelajaran interaktif dalam pembelajaran IPAS, yang mana pembelajaran interaktif merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan siswa untuk aktif dan proses belajar melalui komunikasi dua arah yang diakui kelompok, penggunaan media, atau aktivitas berbasis pengalaman. Dalam pembelajaran IPAS ini, pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dan sosial karena mereka dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Salah satu upaya yang bisa diciptakan oleh pembelajaran ini adalah dapat berjalan dengan menempatkan. Salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran ini adalah berjalan. Salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran agar dapat berjalan dengan mendapatkan hasil yang maksimal adalah pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan sistematik, yang dimana sistematis artinya pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui tahap demi tahap secara teratur dan terencana. Sedangkan sistematik bahwa pembelajaran tersebut dilakukan secara utuh dan bulat dengan mempertimbangkan berbagai komponen yang terlibat, yaitu pendekatan atau metode yang digunakan harusnya berorientasi kepada pembelajaran siswa aktif. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, yang mana dia harus membimbing peserta didik untuk bisa menjalankan pembelajaran ini. Guru di sini harus bisa mengembangkan media ajar atau media pembelajaran yang dia bawakan, yang mana itu bisa meningkatkan motivasi anak untuk bisa mempelajari atau mereka semangat untuk bisa menjalankan mata pelajaran ini dengan tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai.
Dengan guru bisa membuat perubahan-perubahan dalam perorganisasian kelas, pengelolaan kelas, atau penggunaan metode ajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap karakteristik guru itu sendiri. Sekarang kita masuk ke subfokus penelitian. Yang pertama itu pelaksanaan pendekatan kepada siswa dengan pembelajaran interaktif oleh guru, yang mana implementasi ini bisa dilakukan dengan mengintegrasi berbagai strategi interaktif seperti diskusi kelompok, eksperimen sederhana, penggunaan video pembelajaran, atau permainan edukatif yang dibuat oleh guru. Mungkin dari membentuk kelompok, guru bisa menjadi fasilitator untuk bisa mendorong anak-anak yang pasif untuk bisa bergabung dengan teman-teman yang sudah bisa lebih aktif. Dalam pendekatan ini, guru harus menyusun RPP yang mana dalam satu mata pelajaran ini, guru harus menyusun dari awal hingga akhir sehingga anak-anak tidak bosan dengan metode pembelajaran yang hanya mendengarkan gurunya saja atau metode ceramah, yang mana mereka harus bisa gitu. Guru itu harus bisa karena dari situ guru harus bisa mencairkan suasana agar murid-murid atau peserta didik tidak mudah bosan dengan pembelajaran tersebut. Dengan penerapan kurikulum ini, guru memerlukan media pembelajaran yang mana membantu proses belajar mengajar. Yang mana media pembelajaran ini itu bisa menjadi bisa menaikkan minat peserta didik dan membangkitkan motivasi belajar mereka. Yang mana media pembelajaran ini dapat menjadi jembatan atau mencapai hasil belajar peserta didik yang lebih maksimal. Media interaktif ini bisa saja dengan menggunakan seperti media visual atau media audio saja atau kinestetik, karena anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang media audio visual, ada yang visual saja, atau yang kinestetik. Seperti itu. Untuk poin yang kedua, itu ada partisipasi dan keaktifan siswa dalam proses belajar. Atau siswa bisa menunjukkan respon yang positif. Mereka lebih antusias, aktif bertanya, dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa ini bisa meningkat dan terlihat dari keterlibatan mereka dalam menjawab pertanyaan, berdiskusi, atau mengikuti instruksi yang gurunya berikan. Dengan respons positif yang diberikan oleh murid atau peserta didik, itu dapat menunjukkan bahwa pendidikan interaktif mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi mereka. Dan keaktifan ini juga bukan hanya dalam bentuk verbal, tapi juga dalam menyelesaikan tugas, evaluasi ide, dan kolaborasi dengan teman-temannya. Dalam ini juga guru harus bisa mengatur suasana belajar yang menyenangkan, yang mana itu bisa diarahkan agar siswa mampu memahami interaksi materi ajar dan dipahami dengan mudah, dapat dipahami dengan mudah. Dengan tersedianya media pembelajaran atau media ajar, itu bisa menjadi proses pembelajaran di kelas maupun pembelajaran mandiri. Siswa mampu berkomunikasi dan menanggapi proses pembelajaran yang interaktif, serta siswa semakin semangat untuk menjalani pembelajaran. Untuk poin yang ketiga ini, ada dampak pendekatan pembelajaran interaktif dan pembelajaran dalam pembelajaran IPAS. Yang mana hasil belajar siswa mengalami akan adanya peningkatan, baik dari segi pemahaman konsep, kemampuan menjelaskan kembali materi, maupun capaian nilai evaluasi. Siswa lebih mampu mengaitkan materi IPAS dengan kehidupan sehari-harinya. Selain peningkatan nilai, indikator hasil belajar juga terlihat dari kemampuan siswa dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah secara mandiri. Pendekatan interaktif mendorong siswa untuk belajar secara bermakna, sehingga materi dipelajari lebih mudah dipahami dan diingat dalam jangka panjang. Pembelajaran interaktif bisa menjadi cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, menjadikan suasana di kelas hidup, dan mendapatkan hasil optimal, seperti tujuan belajar siswa yang tercapai. Baik, proses belajar mengajar adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penyampaian dan pertukaran pesan antara guru dan siswa. Informasi dapat berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian, gagasan, atau pengalaman. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada mengetahui proses penerapan pendekatan pembelajaran interaktif dalam mata pelajaran IPAS. Jadi guru harus mengetahui atau memproses dulu nih. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian, yang mana yang pertama mengetahui proses penerapan pendekatan pembelajaran interaktif dalam mata pembelajaran IPAS.
Yang kedua, ada mengidentifikasi keaktifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menganalisis peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan pendekatan interaktif. Baik, ada penelitian relevan yang mana yang ada beberapa yang saya kutip. Yang pertama itu ada dari Fitria dan Putri 2024, yang mana studi oleh Fitria dan Putri 2024 mengungkapkan bahwa pembelajaran interaktif memiliki dampak positif terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Siswa menjadi lebih tertarik dan tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan kolaboratif. Selanjutnya itu ada dari Fitriani 2025. Mengembangkan media pembelajaran interaktif berupa flipbook atau untuk muatan-muatan IPAS. Penelitian menunjukkan bahwa media tersebut mampu meningkatkan pemahaman konsep IPAS. Baik, selanjutnya ada metodologi. Yang mana yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi pendekatan pembelajaran interaktif dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan seperti artikel, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen pendidikan yang diperoleh oleh secara digital. Yang sudah saya sebutkan beberapa tadi itu adalah kutipan-kutipan dari beberapa jurnal atau karya ilmiah yang saya temukan. Selanjutnya itu ada penelusuran jurnal secara daring melalui database ilmiah seperti Google Scholar dan Cinta menggunakan kata kunci pembelajaran interaktif, IPAS SD, kurikulum merdeka, dan keterlibatan siswa. Itu adalah dua platform yang sering digunakan oleh mahasiswa atau teman-teman yang dapat mudah dicari gitu, Google Scholar dan Cinta yang mudah diakses juga. Selanjutnya itu ada penelusuran jurnal secara daring melalui database. Selanjutnya itu ada keaslian data atau data yang bisa. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, yang mana itu menyeleksi dokumen dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Karena biasanya untuk mengambil referensi atau mengambil kutipan itu paling tidak itu 5 tahun setelah paling tidak itu dalam jangka waktu 5 tahun. Jika lebih dari 5 tahun itu kan terkadang ada yang tidak relevan. Yang kedua itu ada display data atau menyusun kutipan, uraian, dan gagasan utama dalam bentuk narasi tematik berdasarkan subfokus, pelaksanaan, pendekatan, partisipasi siswa, dan dampaknya. Nah, yang ketiga ada verifikasi dan penarikan kesimpulan, menyimpulkan temuan secara keseluruhan terkait efektivitas pendekatan pembelajaran interaktif dalam IPAS. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.